Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam Todi Petra Channel pada sesi budidaya semangka, teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang budidaya semangka, teman-teman. Yaitu pembahasan kita kali ini mengenai jenis-jenis hama yang sering kita jumpai pada tanaman semangka dan cara penanggulangannya. Pada video sebelumnya kami sudah membahas mengenai penyakit pada tanaman semangka dan juga busuk buah. Untuk video tersebut dapat teman-teman lihat di link deskripsi video ini atau di link yang ada pada video ini. Namun sebelum menyaksikan video ini, bagi yang belum subscribe, tombol merah di bawah silakan di subscribe teman-teman, dan juga aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami apabila kami mengupload video-video terbaru. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman semuanya, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa pembahasan kita pada video kali ini yaitu mengenai jenis-jenis hama pada tanaman semangka yang sering kita jumpai dan bagaimana penanggulangannya. Baik teman-teman, kita cari posisi untuk duduk dulu. Ini susah juga berdiri, kami sedang berada di kebun semangka kami teman-teman. Bisa dapat teman-teman lihat. Oke. Jadi dalam membudidayakan semangka ini teman-teman, selain penyakitnya, selain penyakit yang kita jumpai seperti penyakit bercak daun, busuk buah, kita juga akan dihadapkan dengan masalah yaitu hama pengganggu pada tanaman semangka kita ini. Jadi selama kami membudidayakan semangka, ada beberapa hama yang sering atau setiap kali berkebun semangka, hama itu pasti ada di kebun semangka kami. Hama-hama tersebut yang pertama yaitu saat semangka kita berumur 1-25 hari atau menjelang menjalar teman-teman. Hama pengganggu tersebut yaitu seperti ini teman-teman. Ini kalau di daerah kami namanya adalah dandang teman-teman. Dan gejala dari dandang ini adalah daun pada semangka yang berumur 1-20 hari itu akan dimakan atau akan dibabat habis oleh dandang ini. Hewan ini kalau dia sendiri itu memang gejalanya tidak begitu tampak. Namun jika dia bergerombolan atau serangan itu dalam jumlah yang banyak, disitulah akan berdampak terhadap semangka kita. Apabila semangka diserang oleh hama ini, pertumbuhan semangka kita akan terhambat karena daun sebagai pengolah makanan sudah dimakan oleh hewan ini. Jadi teman-teman, untuk menanggulanginya itu teman-teman dapat melakukan penyemprotan dengan insektisida. Biasanya kami menggunakan kalau untuk hewan ini, jika serangannya kecil, itu kami menggunakan dosis yang rendah teman-teman, itu 100 EC, yaitu dengan merek dagang Silvermax teman-teman. Namun jika serangannya sudah besar terhadap tanaman semangka kami ini, kami menggunakan merek dagang Astatrin. Itu sama-sama berbahan Silvermetrin teman-teman. Namun teman-teman yang lain, ini bukan iklan ya teman-teman, namun bagi teman-teman yang lain boleh menggunakan insektisida sesuai dengan yang teman-teman pahami, yang ampuh untuk membasmi hama ini. Cara kedua yang dapat kita lakukan, jika serangan ini sedikit pada tanaman semangka kita, tentu kita dapat menanggulanginya dengan memungut dan membunuh hama ini. Hama yang kedua yang kami temui pada tanaman semangka kami yaitu keong, atau kalau di daerah kami itu namanya lingkitang teman-teman. Hewan ini bisa mengganggu tanaman kita mulai dari kecil sampai menjalar. Dampak yang diakibatkan oleh hewan ini adalah dia memakan daun semangka kita ini teman-teman. Daun ini dimakan habis sampai pangkal tanaman. Bisa jadi daun itu habis seperti ini, sampai habis seperti ini teman-teman. Pada daun yang habis seperti itu kita dapat melihat bekas gigitan oleh hama ini. Hama ini dapat kita atasi bisa juga dengan cara alami, yaitu memungut dan membunuh hewan ini
dan menaburkan insektisida tabur. Itu salah satu contohnya, yaitu merek dagang Sabutok, teman-teman. Namun untuk teman-teman boleh menggunakan insektisida tabur lain yang ampuh untuk membunuh hewan ini. Yang ketiga, yaitu hama ini, teman-teman. Ini adalah lalat buah, teman-teman. Hewan ini mengganggu tanaman semangka kita saat semangka kita sudah berputik atau berbunga. Hewan ini akan menyuntik semangka kita sehingga semangka kita menjadi busuk akibat suntikan tersebut. Cara mengatasi hewan ini adalah dengan menyemprotkan insektisida juga, sama dengan mengatasi dandang tadi atau kumbang oren tadi, yaitu dengan insektisida. Kalau kami juga berbahan dasar sipermetrin. Itu disemprotkan secara terpadu atau secara teratur 1 kali dalam 4 hari. Kalau serangan sudah mulai tampak. Dan untuk mencegahnya itu dapat kita lakukan dalam 1 kali dalam 6 hari. Yang keempat adalah ini. Hewan ini, teman-teman. Ini adalah ulat, jenis ulat yang menyerang tanaman semangka kita. Ulat ini adalah ulat yang besar. Dia 2 macam ulat yang menyerang tanaman semangka kita ini, teman-teman. Ada ulat yang besar dan ada ulat yang kecil seperti ini. Kalau ulat yang kecil ini, dia bisa, kalau kita tidak cepat mengatasinya, dia akan bisa menembus daging buah dan akan menyebabkan kebusukan terhadap buah semangka kita yang sudah besar. Kalau ulat yang besar tadi, itu biasanya mengganggu daun tanaman semangka kita, teman-teman. Daun semangka kita bisa dimakan dan dibabat habis oleh ulat yang besar tadi. Dan ulat yang kecil ini seperti ini, gejalanya itu seperti ini. Ini sudah ada bekasnya, teman-teman. Ini adalah bekas gigitan dari ulat-ulat yang kecil tadi, yang biru tadi. Jika kita biarkan, kulit semangka kita ini akan bisa putih seperti ini semuanya, sehingga warnanya tidak bagus lagi. Cara mengatasi kedua ulat itu yaitu dengan penyemprotan insektisida juga, teman-teman. Insektisida yang kami gunakan itu bahan aktifnya kami lupa juga. Merek dagangnya adalah keluaran dari DuPont, yaitu DuPont Lanet Hijau dan DuPont Prepaton. Itu kami aduk, kami campur dan kami aplikasikan ke tanaman semangka kami ini. Biasanya dengan 2 obat itu, ulat-ulat ini bisa mati dan tidak mengganggu tanaman semangka kita lagi. Namun jika di daerah teman-teman kedua obat itu tidak mempan, silakan berkonsultasi ke toko obat atau ke dinas atau petugas-petugas pertanian yang ada di daerah teman-teman. Insektisida apa yang cocok untuk kedua ulat tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin itu saja penjelasan kita pada video kali ini, yaitu mengenai jenis-jenis hama yang sering kita jumpai pada tanaman semangka kita dan cara penanggulangannya. Bagi teman-teman yang pemula, mungkin ini informasi yang bagi teman-teman pemula mungkin ini bisa ditiru dan diaplikasikan pada tanaman semangkanya. Dan bagi petani-petani semangka yang sudah senior dan sudah lama berkecimpung di membudidayakan semangka ini, mohon juga komentar dan sarannya untuk pendapat kami ini mengenai cara penanggulangannya. Untuk komentar silakan ditulis di kolom komentar. Mari kita saling berbagi dan saling membangun untuk kemajuan petani semangka di Indonesia ini, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang teman-teman pahami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua, baik kami sendiri dan teman-teman sebagai petani pemula dan yang mau belajar budidaya semangka. Namun sekali lagi, bagi teman-teman yang belum mensubscribe tombol merah di bawah, silakan di-subscribe dan juga aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami apabila kami mengupload video-video terbaru. Selain itu, like, komen, dan share video ini di media sosial kita masing-masing atau membagikannya di grup WhatsApp atau grup Facebook budidaya semangka, agar teman-teman yang lain yang ingin belajar budidaya semangka dapat menjadikan video ini sebagai salah satu sumber belajar bagi mereka. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.